Bahraini, I live the country, I feel the country, and we'll see about the future. And we don't talk yet, and I'm. Can't take it in his stride. Great challenge coming in by Ali Madam. Dick stays down. Bahrain. Ponder putting it out and then decide not to. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Kuwait menyesal tolak bertanding dengan Indonesia. Ternyata stadionnya penuh supporter dan disiarkan langsung oleh 48 negara di dunia. Inilah dia sosok pengganti pelatih U23 Gerald Vandenburg. Erick Thohir siapkan pelatih muda asal Jepang, Keisuke Honda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih Kuwait menyesal tolak bertanding dengan Indonesia. Ternyata stadionnya penuh supporter dan disiarkan langsung oleh 48 negara di dunia. Timnas Indonesia kembali menunjukkan kekuatan mereka ketika menjamu Taiwan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam, 5 September 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi panggung bagi Patrick Kluivert untuk mencoba racikan baru dengan strategi yang berbeda dari biasanya. Alih-alih tetap mengandalkan pola 3 back yang sering digunakannya sejak pertama kali menangani tim pada Maret 2025, Kluivert kali ini menerapkan sistem 4 pemain bertahan. Indonesia membuka keunggulan cepat sebelum Taiwan makin terpuruk akibat gol bunuh diri Ming Siu Chao di menit ke-23. Tak lama, Mark Klok menambah skor di menit ke-33, disusul Raiders 5 menit kemudian. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan meyakinkan 4-0. Pada paruh kedua, Kluivert melakukan sejumlah rotasi. Langkah itu sukses mempertegas dominasi Garuda. Ramadan Sananta kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58, lalu Sandy Walsh menambah gol 2 menit kemudian. Hingga peluit panjang, Indonesia memastikan kemenangan telak dengan skor akhir 6-0. Pertandingan timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Suasana Stadion Gelora Bung Tomo penuh warna, penuh teriakan supporter yang bikin bulu kuduk merinding. Dari luar lapangan, muncul pengakuan mengejutkan dari pelatih Kuwait. Ia terang-terangan mengakui dirinya salah besar karena menolak undangan uji coba melawan Garuda. Awalnya, ia meremehkan. Ia pikir Indonesia negara kecil, miskin, dan tidak punya atmosfer sepak bola yang berkelas. Namun begitu melihat laga yang berlangsung, pandangannya langsung berbalik 180 derajat. Stadion megah berdiri kokoh, fasilitas lengkap, supporter memadati tribun sampai penuh sesak. Saya benar-benar menyesal, saya kira Indonesia sepi penonton, ternyata stadionnya bagus dan dukungan supporter luar biasa, ujar Shin Taeyong menirukan ucapan pelatih Kuwait. Pengakuan itu bikin jagat media sosial ramai. Banyak netizen yang menjadikan pernyataan tersebut bahan sindiran. Ada yang menulis kalau pelatih Kuwait seharusnya tidak menilai sebuah negara hanya dari asumsi, tapi lihat langsung realita di lapangan. Yang jelas, penyesalan ini jadi bukti kalau sepak bola Indonesia kini punya daya tarik besar. Garuda bukan lagi tim kecil yang gampang diremehkan. Pertandingan penuh energi itu seolah mengirim pesan ke seluruh Asia, Indonesia sudah siap jadi pusat perhatian. Dan bagi pelatih Kuwait, ini adalah tamparan keras bahwa menolak Garuda sama saja melewatkan momen besar. Tak hanya pengakuan pelatih Kuwait yang bikin heboh, kabar lain datang dari media BBC. Mereka memberitakan bahwa hak siar pertandingan Indonesia kini sudah menjangkau 48 negara. Itu angka fantastis, menandakan Garuda bukan lagi sekadar tontonan lokal, tapi sudah jadi sajian global. Bayangkan, sekali bertanding, potensi keuntungan bisa tembus hingga puluhan miliar rupiah. Semua tergantung siapa lawannya. Saat melawan Chinese Taipei saja, meski bukan lawan besar, Indonesia tetap mendapat keuntungan lumayan besar dari hak siar dan live streaming. Bagaimana kalau lawannya negara top Asia? Nilainya pasti berlipat ganda.
Fakta ini menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Bukan hanya prestasi di lapangan, tapi juga daya tarik komersial. Sponsor senang, media asing makin rajin meliput, dan supporter di seluruh dunia mulai menaruh perhatian. Garuda benar-benar jadi komoditas berharga di panggung internasional. Kini, fokus beralih ke laga berikutnya melawan Lebanon pada 8 September 2025. Pertandingan itu diyakini bakal lebih meriah dibandingkan laga melawan Chinese Taipei. Antusiasme publik meningkat, tiket diprediksi ludes, dan atmosfer stadion bisa jadi 2 kali lebih panas. Di sisi lain, pelatih Kuwait mungkin makin menyesal. Ia tak hanya kehilangan kesempatan menguji timnya, tapi juga rugi besar karena melewatkan sorotan media global. Sebuah keputusan yang kini jadi penyesalan mendalam. Sementara itu, Garuda justru semakin terbang tinggi. Inilah dia sosok pengganti pelatih U23 Gerald van den Burg. Erick Thohir siapkan pelatih muda asal Jepang, Keisuke Honda. Timnas Indonesia U23 kembali jadi sorotan setelah tampil mengecewakan di hadapan publik sendiri. Laga melawan Laos yang seharusnya jadi pesta gol, malah berakhir dengan kekecewaan mendalam. Status tuan rumah tak mampu dimaksimalkan, dan Garuda Muda pulang hanya dengan hasil imbang tanpa gol. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, ini ibarat mimpi buruk yang tak seharusnya terjadi. Dari awal pertandingan, terlihat jelas bagaimana permainan tim asuhan Gerald van den Burg berjalan tanpa ide. Serangan dibangun terlalu lambat, bola sering kembali ke lini belakang, dan ketika memasuki sepertiga akhir, para pemain tampak kebingungan. Beberapa peluang emas yang muncul justru terbuang sia-sia. Banyak penonton menilai Garuda Muda tidak menunjukkan mental sebagai tim besar, terlebih ketika menghadapi lawan yang di atas kertas jauh lebih lemah. Suporter yang hadir di stadion pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Beberapa bahkan bersorak sinis setiap kali serangan gagal dieksekusi dengan baik. Media sosial langsung dipenuhi kritik pedas. Lawan Laos aja buntu, gimana mau ketemu tim kuat, tulis seorang warganet. Ungkapan lain yang viral berbunyi, mainnya kayak jalan di tempat, tidak ada gebrakan sama sekali. Kritik ini memperlihatkan betapa sabarnya publik mulai habis. Hasil ini juga mempertegas keraguan publik terhadap kepemimpinan van den Burg. Sejak awal, ia dianggap gagal memahami karakter pemain Indonesia. Alih-alih membawa perubahan, taktik yang diterapkan cenderung monoton. Dari pertandingan ke pertandingan, tidak ada perkembangan signifikan. Para pemain muda yang seharusnya berkembang justru terlihat stagnan. Situasi makin pelik karena lawan berikutnya jauh lebih berat, Korea Selatan. Laga yang dijadwalkan pada 9 September 2025 dipastikan tidak akan mudah. Jika melawan Laos saja buntu, bagaimana menghadapi tim Asia Timur yang dikenal disiplin, cepat, dan punya tradisi sepak bola kuat? Sorotan pun tertuju pada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Publik mendesak agar ada keputusan cepat sebelum Garuda Muda kembali dipermalukan. Erick akhirnya bertindak tegas. Ia resmi mencopot Gerald van den Burg dari kursi pelatih timnas U23. Alasan yang dikemukakan sederhana namun tegas. Hasil imbang melawan Laos adalah alarm keras. Menurut Erick, Garuda Muda tidak boleh terjebak dalam pola lama yang tak memberi hasil. Perubahan harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Nama pengganti yang diumumkan sontak mengejutkan publik. Keisuke Honda, legenda sepak bola Jepang yang pernah memperkuat AC Milan, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru. Bagi penggemar sepak bola dunia, nama Honda tentu tidak asing. Ia dikenal sebagai pemain dengan determinasi tinggi, visi tajam, serta kepemimpinan kuat di lapangan. Pengalaman bermain di Piala Dunia dan bersaing di Eropa menjadikannya sosok dengan wibawa internasional. Meski masih terbilang muda untuk ukuran pelatih, Honda diyakini membawa energi segar. Karakternya yang berani mengambil risiko dianggap cocok untuk membangkitkan semangat generasi baru. Ia juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada pengembangan pemain muda. Faktor inilah yang membuat Erick yakin menunjuknya, meski keputusan ini tetap menuai pro dan kontra. Sebagian publik menyambut antusias. Mereka menilai Honda bisa menjadi sosok revolusioner yang mendekatkan Garuda Muda dengan standar sepak bola modern. Namun, sebagian lain menganggap langkah ini berisiko karena pengalaman melatih Honda masih minim. Kalau sukses, ini langkah jenius. Tapi kalau gagal, bisa jadi bumerang, ujar seorang pengamat sepak bola nasional.
Shin Tae-yong, pelatih timnas senior, juga angkat bicara. Ia menyebut Honda punya kualitas untuk mengubah wajah Garuda Muda. Dengan pengalamannya di level tertinggi, ekspektasi terhadap Honda otomatis melonjak tinggi. Shin bahkan menilai gaya Jepang yang disiplin bisa berpadu dengan bakat alami pemain Indonesia, menghasilkan kombinasi yang mematikan. Kini, debut Honda bersama timnas U23 ditunggu-tunggu. Laga kontra Korea Selatan akan jadi ujian pertama yang langsung berat. Jika Honda mampu membawa perubahan positif, ia bisa langsung mengubah persepsi publik dan mengangkat kepercayaan diri pemain. Namun bila gagal, kritik tentu akan kembali deras. Kali ini bukan hanya kepada Honda, melainkan juga kepada PSSI yang berani mengambil langkah berisiko. Satu hal yang pasti, publik menaruh harapan besar. Mereka ingin Garuda Muda bangkit, bukan hanya sekadar tampil, tapi juga berprestasi. Keputusan Erick Thohir mendatangkan Honda adalah taruhan besar. Entah akan jadi awal era baru yang gemilang, atau justru membuka babak baru kekecewaan. Jawabannya akan segera kita lihat di lapangan hijau. Pelatih Irak Graham Arnold panik besar, pemain lokal dicoret massal dari skuad resmi. Timnas Indonesia jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas Irak, Graham Arnold. Dalam konferensi pers di Baghdad, ia blak-blakan menyebut timnya sedang berada di fase kritis. Bukan sekadar kritis biasa, tapi periode yang ia anggap paling sensitif dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, Arnold mengambil langkah berani. Dari 23 pemain yang dipanggil untuk Piala Raja Thailand pada 4 sampai tanggal 7 September mayoritas justru berasal dari klub luar negeri. Pemain lokal Irak hampir tak tersentuh. Sebuah sinyal jelas bahwa pelatih asal Australia itu sudah kehilangan keyakinan pada kualitas kompetisi domestik Irak. Publik Irak pun dibuat terkejut. Bagaimana mungkin, negara dengan tradisi sepak bola kuat, justru lebih mengandalkan diaspora dan pemain ekspor ketimbang talenta di liga sendiri. Namun Arnold punya alasan keras. Menurutnya, tim membutuhkan level permainan tinggi dan kondisi fisik maksimal agar tidak lagi goyah seperti beberapa bulan lalu. Piala Raja Thailand dijadikan ajang uji coba terakhir. Arnold terang-terangan mengaku ingin mengukur kesiapan anak asuhnya sebelum menghadapi lawan yang tak bisa dianggap enteng, timnas Indonesia. Ya, Garuda sudah menanti Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar di Arab Saudi pada Oktober. Taruhannya jelas, tiket menuju Piala Dunia 2026. Irak, yang dulu selalu tampil percaya diri, kini justru menunjukkan tanda-tanda cemas. Perubahan besar dalam daftar skuad seolah jadi bukti bahwa Arnold sedang berjudi. Apakah langkah ini tepat? Jika berhasil, Irak bisa tampil lebih segar dan lebih berbahaya. Tapi kalau gagal, keputusan membuang pemain lokal bisa jadi bumerang, bahkan memicu kritik dari publik mereka sendiri. Dan di balik semua drama ini, ada Indonesia yang diam-diam semakin percaya diri. Pertanyaan besarnya, apakah Irak benar-benar siap menghadapi Garuda yang sedang lapar prestasi? Atau justru sebaliknya, Arnold sedang membuka pintu bagi kejutan terbesar di kualifikasi? Satu hal pasti, duel ini bukan sekadar laga sepak bola. Ini perang mental, perang strategi, dan mungkin awal dari sejarah baru bagi timnas Indonesia. Welber Jardim dicoret dari timnas U23 bikin geger publik. Padahal pemain Sao Paulo ini pernah dipuji langsung pelatih Brasil U17. Nama Welber Jardim kembali bikin heboh. Pemain muda keturunan Brasil Indonesia itu justru tidak masuk daftar skuad timnas Indonesia U23 di ASEAN Cup U23 2025. Padahal, semua orang tahu, bakatnya pernah dipuji langsung oleh ex-pelatih Brasil U17, Felipe Leal. Ia bahkan menyebut Welber sebagai salah satu talenta emas hasil didikan Akademi Sao Paulo. Pencapaian Welber tidak main-main. Pada Maret 2025, ia resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sao Paulo U17. Langkah itu menjadikannya pemain Indonesia pertama yang benar-benar berkarir di Liga Brasil. Sebuah sejarah, sekaligus sinyal bahwa kualitas anak muda ini tidak bisa dipandang remeh. Namun, dunia sepak bola memang penuh kejutan.
Setelah tampil di Piala Dunia U17 dan kemudian naik kelas membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, publik justru dibuat heran. Pada Juni 2025, nama Welber tiba-tiba tidak masuk daftar timnas U23. Manajer timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar, buru-buru memberi penjelasan. Bukan karena performa Welber menurun, melainkan faktor regulasi yang membuatnya harus menepi. Tapi tetap saja, keputusan itu terasa aneh. Apalagi, rekam jejaknya bersama Garuda Muda terbilang mengkilap. Siapa bisa lupa ketika ia membantu Indonesia meraih gelar Piala AFF U19 usai mengalahkan Thailand 1-0. Atau penampilannya di Piala Dunia U17 yang begitu memikat. Semua itu seakan menguatkan apa yang dulu diucapkan Felipe Leal, Welber punya bakat alami yang bisa meledak di panggung internasional. Sekarang, meski tak ikut memperkuat timnas U23, kariernya di Brasil justru terus melaju. Di Akademi Sao Paulo, ia mendapat tempaan terbaik. Banyak pengamat yakin, jika diasah dengan serius di sana, Welber bisa menjelma menjadi salah satu pemain Asia paling berharga di masa depan. Pilihannya juga jelas. Meski punya darah Brasil, Welber sudah mantap membela Indonesia setelah mengantongi paspor Garuda. Jalan masih panjang, peluang masih terbuka lebar. Pertanyaannya, kapan lagi kita akan melihat Welber Jardim kembali bersinar bersama timnas Indonesia? Media Vietnam kasih peringatan keras, Korea Selatan diminta jangan remehkan Garuda Muda. Stadion Sidoarjo siap meledak saat Indonesia buru tiket Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 semakin dekat, dan sorotan tajam datang dari Vietnam. Media ternama Soha menulis peringatan keras untuk Korea Selatan U23. Alasannya jelas, timnas Indonesia U23 disebut kini jauh lebih matang, dengan skuad yang penuh keseimbangan. Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, 3–9 September 2025, Garuda Muda mendapat keuntungan besar sebagai tuan rumah. Ribuan supporter siap mengguncang tribun, dan atmosfer panas itu bisa menjadi senjata mematikan saat menghadapi laga-laga krusial. Terutama ketika bentrok dengan tim unggulan, Korea Selatan. Soha bahkan menegaskan, hanya Indonesia yang berpotensi benar-benar merepotkan Taeguk Warriors. Laos dan Macau dianggap tak punya taji. Bagi Soha, kelebihan Indonesia ada pada kombinasi solid antara pemain naturalisasi dan talenta lokal terbaik. Nama-nama besar pun bermunculan. Rafael Struijk yang sudah kenyang pengalaman level senior, siap membentuk duet menakutkan dengan Jens Raven, bintang muda yang bersinar di Piala AFF U23. Lalu ada Dion Marks dari NEC Nijmegen U21 yang memperkuat pertahanan, serta Kadek Arel dan Hoki Caraka yang menambah opsi taktik. Namun, jalan Garuda Muda tak akan mulus. Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 11 grup yang berhak lolos ke putaran final. Artinya, setiap poin akan jadi taruhan hidup mati. Laga kontra Korea Selatan diprediksi jadi penentu segalanya. Di sisi lain, ex-pelatih timnas U23 Rahmat Darmawan melemparkan peringatan serius untuk pelatih baru, Gerald Vandenberg. Menurutnya, masalah utama yang harus segera dibereskan adalah inkonsistensi permainan. Di Piala AFF U23 2025 lalu, Indonesia sempat tampil meyakinkan, tapi drop di laga-laga berikutnya. Coach RD menekankan pentingnya rotasi pemain dan manajemen kebugaran. Jadwal super padat, hanya jeda 2 hari antar pertandingan, bisa jadi jebakan. Bukan cuma soal fisik, tetapi juga pemahaman taktik. Pemain cadangan harus paham instruksi agar permainan tetap stabil. Ekspektasi publik pun meninggi. Ingat, di edisi 2024 di Qatar, Indonesia mampu melaju hingga semifinal sebelum dihentikan Irak. Minimal, prestasi itu harus terulang. Lebih baik lagi jika bisa melampauinya. Kini semua mata tertuju pada Gerald Vandenberg dan 2-3 pemain pilihannya. Satu hal pasti, teknis saja tidak cukup. Mental baja, rotasi cerdas, dan dukungan penuh supporter akan jadi kunci apakah Garuda Muda bisa menembus mimpi besar di Piala Asia U23. Dua bintang Persib tiba-tiba hilang dari skuad resmi, nomor punggung 9 dan 11 kini kosong tak bertuan.
Dimas Drajat sudah terdaftar di Malut United, sementara nasib Deddy Kusnandar masih jadi misteri. Super League musim ini baru saja dimulai, tapi ada drama besar di tubuh Persib Bandung. Dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Dimas Drajat dan Deddy Kusnandar, mendadak hilang dari daftar skuad resmi. Pertanyaannya, kemana sebenarnya dua pilar yang musim lalu ikut mengangkat trofi Liga 1 ini? Publik langsung geger saat menengok laman resmi ILIG. Nama Dimas Drajat, yang identik dengan nomor punggung 9, lenyap tanpa jejak. Begitu juga Deddy Kusnandar, pemilik nomor 11 musim lalu. Dua nomor ikonik itu kini kosong, tak bertuan, dan menyisakan tanda tanya besar. Ternyata, misteri Dimas mulai terkuak. Striker 28 tahun itu tercatat sudah pindah ke Malut United. Ia kembali mengenakan nomor 9, namun kali ini dengan jersey baru. Transfer ini membuatnya bereni dengan wajah-wajah familiar, Tyrone Del Pino, David da Silva, Gustavo Franca, hingga Ciro Alves. Semua pernah bahu-membahu di Persib saat menjuarai Liga 1 musim ini. Kini, mereka bersatu kembali, tapi bukan di Bandung melainkan di Ternate. Bayangkan betapa panasnya kombinasi itu. Namun, meski datanya sudah terpampang jelas di ILIG, manajemen Persib maupun Malut United masih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konferensi pers, hanya bisikan kabar yang bikin supporter makin penasaran. Lalu bagaimana dengan Deddy Kusnandar? Nah, disinilah teka-teki makin rumit. Sang gelandang kelahiran Sumedang tidak muncul di daftar klub manapun di ILIG. Isu sempat menyebut dirinya akan ikut jejak Dimas ke Malut United, tapi rumor lain justru menyebut Bayangkara FC sebagai pelabuhan baru. Hingga kini, belum ada kejelasan. Jika benar keduanya hanya dipinjamkan, keputusan ini tentu terasa ironis. Musim lalu, Dimas dan Deddy adalah bagian penting mesin juara Persib. Kini, di awal musim baru, mereka justru tersingkir tanpa kesempatan bermain. Apakah ini strategi besar manajemen? Atau justru tanda ada masalah internal? Satu hal yang pasti, drama hilangnya dua bintang ini sudah cukup membuat publik bola nasional geger. Dan seperti biasa, fans Persib tak akan berhenti bertanya, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Ragnar Oratmangun bikin geger, cuma main 32 menit langsung jadi pemain terbaik Dender. Kekalahan 1-3 malah ungkap fakta mengejutkan soal nasib klub di dasar klasemen. FCV Dender kembali merasakan pahitnya kekalahan di Liga Belgia musim ini. Namun di balik hasil buruk itu, ada satu nama yang justru bikin publik terkejut, Ragnar Oratmangun. Penyerang Timnas Indonesia ini lagi-lagi membuktikan bahwa dirinya bisa jadi pembeda, meski hanya diberi waktu singkat di lapangan. Pertandingan melawan Charleroi seolah jadi panggung pribadi untuk Ragnar. Ia baru diturunkan pelatih Vincent Everard pada menit ke-58, menggantikan Malcolm Filtard. Artinya, hanya 32 menit yang ia dapatkan. Tapi dalam waktu sesempit itu, ia mampu menunjukkan kualitas yang bikin kagum. Catatan menuliskan angka mengejutkan. Rating 6,9 berhasil diraih Ragnar, tertinggi di antara seluruh pemain FCV Dender di laga tersebut. Bayangkan, pemain pengganti justru mencatat angka terbaik, sementara pemain inti malah tenggelam bersama kekalahan. Fakta ini jelas bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa ia tidak diberi kesempatan lebih banyak sejak awal. Bukan cuma rating, kontribusi Ragnar juga terlihat jelas dari angka-angka lain. Tingkat akurasi umpan mencapai 95%, sesuatu yang jarang dicapai pemain Dender lain sepanjang laga. Lebih gila lagi, setiap kali mencoba dribble, ia selalu sukses melewati lawan. Efisiensi yang luar biasa, mengingat ia baru turun di babak kedua. Bagi Ragnar, laga kontra Charleroi adalah penampilan ketiganya di musim ini. Sebelumnya ia sudah merasakan panasnya pertandingan melawan Anderlecht dan Ohleveen. Meski begitu, pola ceritanya sama, performa individu cukup menjanjikan, tapi hasil tim tetap mengecewakan. Kekalahan 1-3 dari Charleroi semakin menegaskan betapa buruknya start FCV Dender musim ini. 6 pertandingan sudah dilewati, tapi poin baru terkumpul 2. Posisi di dasar klasemen pun tak terhindarkan, dan tekanan semakin berat bagi sang pelatih. Ironisnya, di tengah keterpurukan itu, Ragnar justru tampil sebagai titik terang.
Pertanyaan besar kini muncul, sampai kapan Dender akan terus menyia-nyiakan pemain yang bisa jadi senjata utama? Fans tentu menunggu jawaban, apakah Ragnar bakal diberi kepercayaan lebih besar di laga-laga berikutnya.